Kan gue sama Kicuy kan ngeband juga kan. Iya, Gledek ya. Iya Gledek, gue akan jadi kita nyogok label gitu cuy kayak Iya. supaya Gledek jadi openernya Nona di LA. Oh iya, benar. bisa. Harusnya kalau gua jadi band ini manajer ini ya, misalnya gua manajer Gledek ya. Terus gua dapat kekayaan seperti 9 haji ya. Gua telepon Kanye collab lah. Wah, iya sama Kanye. Iya, atau kalau Kanye enggak mau gua telepon Drake collab bro. Iyalah, masa asal jangan Didi ya, asal jangan Didi ya. Asal jangan Didi nih. Jangan P Diddy jangan. Itu kalau gua sekaya itu Gledek gua gituin, gua bilang. Kalau lu apa cuy? Kalau gue sih paling apa namanya, kalau Gledek kayak banget gitu ya kan. Gue pengen sepanjang perjalanan band Gledek, backing vokalnya Taylor Swift. Aduh. Selamat Hari Raya Idul Adha teman-teman semua yang sesama muslim di seluruh Indonesia. Selamat potong kambing, selamat potong sapi. Kalau lu potong apa cuy? Potong kehidupan. Enggak dong. Kan padahal harusnya ada 2 kata lucu gitu. Kenapa lu potong kehidupan? Maksudnya kehidupan yang tidak positif kita potong-potongnya menjadi yang lebih baik. Iyalah, udah saatnya soalnya begitu. saatnya. Iya bener, teman-teman gue kalau kemarin dia bang kan gue Hari Raya Idul Adha emang sih pada potong-potong, tapi gaji saya yang dipotong dong. Iya. Tapi jujur sih kan ini Idul Adha ya kan. Iya bener. Gue selalu jadi apa namanya panitia. Lu panitia apa? Iya. Kurban. Oh di rumah. Dekat Rokum ada. Oke. Ada salah satu temen gue panitia juga. Lo tau kan kalau sapi dibelek tokanya ada pembuangan ya kan? Tokanya Iya, bener. Iya. Temen gue udah kejebur di situ. Astagfirullahaladzim. Pernah kecebur situ ya? 3 hari mau tai. Kasian bener. 3 hari mau tai. 3 hari mau tai. Ya tapi semoga ini kan Idul Adha kan ini juga udah tahun 2025 ya. Iya. Gua harap di lebaran tahun ini nih udah gak ada lagi yang bercanda kayak teman gendut terus kayak loh kok di sini gak dinomerin gitu. Udahlah, jangan lah. Cukup lah, udah berapa tahun kita kayak gitu, udah saatnya ganti nih gitu. Iya, maksudnya selalu kalau ada teman yang dalam tanda kutip ya badannya lebih besar dari kita, pasti Pak, mohon maaf ini juga mau dikurbankan. Iya, udahlah. Lu gila, udahlah. Capek gue. Solasil banget bro, lu gila lah bro. Iya. Atau enggak ya, biasa tuh ada yang kayak gini-gini nih. Wah, kalian semua di hari raya kurban ini cuma gua kayaknya yang kurban perasaan. Udahlah lu katro lu di Twitter gitu-gitu korban perasaan. Itu apa sih? Dia kan maksudnya selalu gitu kan, gua mengorbankan perasaan apa? Udah cukup ya. Cukup. Kayak gitu-gitu. Yang kayak gitu-gitu. Ini kurban misalnya teman kita ya rada. Ini kurbannya sapi masih di sini. Iya. Nah, kalau ada yang kayak gitu, lo tengah malam datang ke rumahnya sebar ini belut listrik pokoknya. Nggak hukumnya kayak gitu ya. Kita aja udah. Ini kita kurban 2 saset Royco. Iya biasa kan gitu bercandanya kan, saset Royco gitu. Boleh nggak ngorbanin saset Royco gitu? Kurang-kurangin lah bro. Kurang-kurangin lah ya kan. Iya. Tapi kan kalau biasanya kalau Idul Adha zaman-zaman dulu ya si apa kayak empedunya tuh diambil-ambilin tuh. Oh iya, empedu kambing. Katanya buat kejantanan. Iya, buat stamina katanya. Buat stamina. Iya, harusnya makanya kan pemain timnas kan lagi main pas hari ini sebenarnya main kita udah ada tahu keputusannya lawan Cina menang atau kalah nih. Sekarang pas ini tayang ya. Sebelum main pasti dikit tayang. Sebelum main harusnya Justin Hubner tuh cobain empedu sapi. Buat Stamina. Iya, Izes kan cobain empedu sapi. Oleh Romero. Cobain empedu. Walaupun selain Justin Hubner kayaknya yang lebih butuh empedu Justin Bieber bang kayaknya lagi nggak baik-baik aja tuh. Kayaknya lagi ada masalah deh. dia yang perlu empedu tuh kayaknya. Iya biar stamina-nya kuat menghadapi paparazzi. Bener. Biarpun kita nggak tahu masalahnya apa ya, tapi kayaknya lagi ada something aja gitu ya. Iya ada something aja gitu ya. Tapi emang empedu itu rebutan sih Idul Adha sih. Iya biasanya yang laki-laki diambil-ambilin. Emang lu pernah ngambil juga kagak? Empedu pernah ngambil gua karena kan buat kesehatan katanya. Lu pernah nyoba kaseta berarti? Pernah sih teh. Bisa lari cepat pokoknya. Pas gue gini loh. Sapi juga bukan karakternya lari cepet cuy. Kalau empedu kijang oke lah, empedu cita gitu kita percaya lah. Iya kalau empedu sapi kagak cepet larinya. Dianya aja nggak cepet dianya. Sapi-sapi Norwegia cepet larinya. Norwegia cepet sih. Sapi Swiss ya. Sapi Swiss cepet larinya. Larinya cepet ya. Iya tapi emang kalau di hari raya kurban ini biasanya banyak banget jokes-jokes yang kayak mengkurbankan apa aja gitu.
Gue aja selama 1 tahun ini mengorbankan mental gue, bro. Mental kenapa emang? Iya, gue diserang fans Grind Boys. Harus kuat. Kalau ya kan selalu nanya di videonya ada di mana? Ada, lu cari aja ke Ramadan kita ya. Ada gue juga di situ. Gue dihujat ya. Jadi gue mengorbankan mental gue untuk dihujat sama netizen, cuy. Iya. Itu tuh cukup pengorbanan lah di selama 1 tahun ini gitu. Kalau lu mengorbankan apa aja Za selama 1 tahun ini, Za? Nah, gue juga ini mungkin menyambung dengan yang waktu kita di Grind Boys itu juga kan. Kan di sana kan gue kan agak banyak diem tuh. Iya. Nah, ternyata malah netizen malah suka tuh. Karena gue dianggap kayak memberi ruang buat narsum ngomong segala macam. Intinya dengan gue diem, gue dipuji lah gitu. Iya, ambil mahkotamu King. Nah, berarti kan di Cikajang. Iya, berarti pelajar dulu kan, ketika kita diem, netizen ternyata suka nih gitu kan. Nah, ketika gue terapkan di sebuah pernikahan, ternyata kayak pelangap-pelongo loh nih. Tapi emang gue beda, itulah yang gue korbankan juga cuy. Kalau gue sih pas lo jadi MC-nya Luna Maya, lo kayak kurang berstamina aja di situ. Iya, harusnya berstamina ya. Nah, harusnya Empedu masuk. Harus empedu di situ. Jadi gue bawaannya nge-MC semangat gitu ya kan. Apa namanya? Gue ngerinya lo belakang laut kan. Ngerinya lo ngeliat sesuatu yang ngebuat lo drop di laut. Pas hari itu emang lagi ada pelepasan penyu bersama atau gimana? Gak ada. Ngerinya lo fokus ke situ gitu. Kalaupun ada kenapa gue harus drop? Kenapa gue harus drop ya? Iya. Pelepasan penyu juga 4, 3 udah lepas gitu. Kenapa gue harus sedih ngeliat anjing kenapa penyu dilepas nih? Iya kan harusnya seneng dia pelepasan penyu mah harusnya seneng gitu cuy. Iya kalau lu mengorbankan apa aja tahun ini nih cuy. Iya tahun ini cuy. Gue mengorbankan apa yang udah gue ikhlaskan pokoknya. Ini berhubungan sama spesial nih. Itu ntar aja ngebahasnya. Oh iya ntar aja. Apa yang lu ikhlaskan emang cuy? Ya yang kita ikhlaskan tuh kayak kita sesuatu yang udah dapet tiba-tiba hilang begitu aja jadi kita ikhlasin. Apa contohnya yang hilang? Contohnya misalkan ya rasa kasih sayang yang spesial terhadap kita gitu. Oke, dari seseorang gitu ya. Sesuatu yang kita kejar ternyata hilang begitu aja, jadi kita ikhlasin aja, mengikhlaskan karena kayak lebih sulit mengikhlaskan kayak. Mengikhlaskan sulit sih. Iya. Maksudnya sampai sekarang itu belajar ikhlas itu paling sulit emang. Iya benar. Makanya kan Pak Prabowo sama Bu Titik itu sulit untuk mengikhlaskan satu sama lain. Maksudnya kan dia karena udah lewat. Sebenarnya saling mencintai masih ada bumbu-bumbunya. Kita nggak tahu perasaan tapi orang mungkin lah. karena situasi dan kondisi Pak Prabowo harus mengikhlaskan Bu Titik Soeharto. Iya. Jadi tapi tahun ini tuh pren kejadian ikhlas lu ke tahun ini tuh. Ya, apa aja cuy? Ya misalkan kayak dalam percintaan kayak gitu ya kan. Oh ya lu ditikung ya? Iya nggak ditikung sih. Oh ya lebih ditinggalin. Ya lebih kayak gitu ya kan. Mungkin dia punya sesuatu yang ya emang gue harus begini deh jalannya gitu kan. Jadi sesuatu yang udah kita kejar dar tapi kita melupakan kebahagiaan kita juga gitu. Kita sibuk ngebahagiain orang lain tapi kita lupa bahagian diri sendiri gitu. Itu yang lu rasakan, yang lu korbankan tuh. Capek ngejar terus tapi ya dianya nggak ada timbal balik, mesti bukan timbal feedbacknya gitu ya kan. Oke. Yaud deh, ya kan. Iya, memang kadang-kadang sulit tuh kalau kayak gitu-gitu ya. Masa lu udah effortnya udah besar, tapi malah lu ditinggalin tetap gitu ya sama yang bersangkutan. Iya, gitu ya. Emang begitu percintaan nih, berani sayang, berani patah hati juga gitu. Nah, ini berani sayang, berani patah hati gitu. Iya, jadi memang kalau misalkan biasanya kalau lu kan berarti lagi galau tuh posisinya kemarin-kemarin kan. Oh, yang 2 tahun lalu udah lama. Iya, maksudnya posisinya kan lu mengikhlaskan orang yang sudah pergi meninggalkan lu kan. Berarti kan lu posisinya lagi galau. Coba tes pakai narkoba. Enggak, soalnya sekarang hukumannya disuruh sholat 5 waktu. Kalau pakai ada nih kan beritanya. Soalnya ada 6 anggota Polres HST Kalsel positif narkoba, sanksinya sholat 5 waktu di musola. Tuh, berarti kan sekarang hukuman pakai narkoba sholat 5 waktu doang, cuy. Iya sih. Iya. Habis ngelakuin kesalahan dia sholat dulu sana gitu kan. Iya, kayak bocah ya. Kayak bocah gitu. Iya. Habis kemarin ganja ya. Iya. Sholat. Habis itu ekstasi kan set. Habis ekstasi ya sholat. Ada tuh. Enggak, harusnya memang menurut gua pribadi juga ya. Kayaknya ini lebih impactful ketimbang masuk penjara doang. Kalau masuk penjara, sholat gitu. Iya, kalau disuruh sholat itu lebih sulit loh.
Ya kan sampai sekarang tuh orang-orang lebih takut disuruh sholat ketimbang disuruh kabur dari rumah atau enggak. Malah orang kalau disuruh kabur dari rumah seneng, dia bilang aku lebih seneng disuruh kabur dari rumah. Kenapa? Soalnya rumah tangga berantakan. Nah kan banyak apa orang tua kurang akur, konflik terus di rumah, lebih baik aku kabur dari rumah. Bener. Lebih seneng kan gitu daripada dibanding sholat ya. Dibanding sholat beberapa orang. Ngerinya ponakannya Bob Marley atau siapa kemari kan datang ke Indo. Bisa kali ya kan. Tangkep nih. Selalu terus sholat tuh. Iya sih. Iya Bob Marley ya. Ponakan Snoop Dogg ya. pada kemari lagi pada main ke Indo ya kan. Iya. Mantar jadi dipermainkan menurut gue. Iya malah jadi kayak akal-akalan orang ya. Iya. Abis ini sholat doang udah kayak gitu kan. Iya malah nganggap remeh ya. Remeh nanti. Iya padahal memang kan hukumannya aja memang sholat 5 waktu sulit loh. Semua orang mengakui sholat 5 waktu itu sulit. Iya makanya pasti berusaha. Hukumannya bayangin sholat 5 waktu, ya Allah itu sulit banget. Tapi mohon maaf nih buat Bapak anggota Polres Kalsel nih yang memberikan hukuman sholat 5 waktu, itu sebenarnya bukan hukuman Pak, tapi kewajiban. Nah kalau jatuhnya emang itu mah wajib, sholat mah wajib. Kayak orang sober pun sebenarnya harus sholat, bukan yang narkoba doang ya. Bukan yang narkoba doang, sober pun harus sholat kan. Makanya kalau misalkan nanti hukumannya sholat 5 waktu, emang buat beberapa orang apalagi yang pakai narkoba jujur berat. Bener. Apalagi kan posisinya gini, lagi kobam gitu kan, lagi teler. Lagi ketawa-ketawa gitu-gitu kan, lagi ngeganja gitu. Disuruh sholat kan susah khusyuk. Susah. Yes, makanya ini hukuman berat untuk memakai narkoba sebenarnya. Benar. Soalnya takutnya sholatnya oleng. Iya. Tadi kan imamnya kayak lurus sholatnya, nggak usyuk, ulangi sholat sulit. Iya sih. Untuk jangki sholat tuh berat, Pren. Benar. Iya, berat. Iya. Kan biasa jangki kena air aja sulit. Ini kena air wudhu lagi kan. Itu jadi sebenarnya ada hikmahnya gitu. Lu siap cuy kalau gitu-gitu cuy, dihukum sholat 5 waktu, bagus nggak menurut lo? Ya kalau kita emang tujuannya benar-benar untuk membenahi diri bagus. Iya. Cuman kalau untuk sekedar ya kalau dilakuin lagi ya kan. Ngapain? Mendingan ikut pesantren kilat ya kan. Iya. Mending sekalian ya. Lu pakai narkoba udah masuk pesantren aja. Sebenarnya sih adil aja kalau misalkan pengguna narkoba disuruh sholat tuh menurut gua adil. Asal sholatnya di Nusa Kambangan. Tapi bukan yang ini ya, untuk nextnya aja, untuk nextnya. Yang ini udah nggak apa-apa. Tapi kalau ada lagi besok nih, ya harusnya di karena kan ya kita kan juga inilah maksudnya ya kan. Iya maksudnya biar di Nusa Kambangan tapi sholat juga. Di tempat rehab sholat ya kan misalkan ya kan. Ustadz Jojo aja dari pemakai narkoba masuk penjara keluar jadi ustadz. Iya kan. Berarti kan sebenarnya mungkin ketika Ustadz Jojo masuk penjara udah ada hukuman sholat 5 waktu ini diperlakukan. Tapi kita belum tahu. Iya gitu belum tahu. Mualaf lagi posisinya Ustadz Jojo kan. Login. Sekarang jadi penceramah yang culture untuk anak-anak muda. Iya. Mungkin jangan-jangan emang si Polsek Kalsel ini lihat Ustadz Jojo. Bisa jadi. Ini Ustadz kok bisa keluar masuk narkoba, dulu bandar kan beda kan. Narkoba kok bisa keluar jadi Ustadz. Mungkin hukuman sholat 5 waktu biar ada Ustadz Jojo selanjutnya. Gitu. Regenerasi. Kalau tahun ini mungkin Ustadz Jojo bersama Grind Boys. Mungkin nanti musim depan ada Ustadz siapa lagi bersama Podcast Man. Ustadz Man lagi bersama Podcast Hancur. Mana lagi bersama podcast GJLS. Bersama agak lain. Jadi masing-masing podcast akan punya Ustadz sendiri. Ustadz dari narkoba ini tadi. Iya kan karena kan yang disuruh sholat yang narkoba kan. Iya benar. Iya benar juga ya, positif juga ya. Positif juga kan namanya kehidupan kan. Ada baik ada buruk. Ada baik ada buruk. Ya kan ada perjalanannya lah. Iya. Mario Bros aja kan ada level-level ya kan. Ada level-levelnya. 1, 2, 3 yang terakhir kan level yang api pada muter-muter tuh. Api muter-muter ya. Nyelamatin Putri Jamur. Jamur iya. Udah kelar ya kan. Sama kayak kehidupan ada level-levelnya. Iya, ada level-levelnya gitu. Bahkan sekarang aja mungkin masih berbau karena ini kan Idul Adha. Masih kita nuansanya Islami masih gitu ya. Berhubungan sama sholat 5 waktu juga, kayaknya Polsek Kalsel ini mulai sadar bahwa sekarang 9 naga diganti 9 haji. Oke. Jadi kan maksudnya mungkin tujuannya yang pakai narkoba tadi, lu sholat 5 waktu dong rajin. Karena sekarang udah tidak ada lagi namanya 9 naga, 9 haji. 9 haji sekarang. Jadi sudah mulai satu
satu benang merah gitu maksudnya. Dari lu bandar narkoba, sholat 5 waktu, mungkin nextnya jadi ustad. Kayak Ustadz Jojo aja udah mau mulai umroh, udah mulai naik haji. Ya kan udah mulai jalan nih. Gitu. Timeline-nya bener, timeline-nya. Gitu. Jadi lo perbaikin dulu ibadah lo pas lo ke Mekah biar khusyuk ibadah lo juga. Makanya jadi kan mengingat dosa-dosa kemarin. Tapi emang visioner ya polisi sebenarnya ini langkah yang bagus gitu untuk menjadikannya ini kan 9 naga aja udah jadi 9 haji gitu. 9 haji. Iya, maksudnya itu langkah yang bagus untuk memajukan perekonomian kita kan sebenarnya kan. Karena 9 naga ini aja kan sudah berakhir. Sekarang muncul 9 haji, diantaranya dari Kalimantan. Oke. Oh iya benar nih kita sebut nama-namanya. Ini buat Pak Haji yang lagi nonton, semoga kita dapat rezeki di bagi-bagi. Pak Haji ya. 9 konglo yang akrab disapa Haji. Haji Isam itu pertambangan Kalsel. Pak Haji Isam. Haji Kala itu otomotif. Sulsel. Ya, pasti. Mobil tuh, mobil. Berarti doi Ferrari punya ya? Ferrari punya. Iya, motor-motor bebek stang-stang pendek punya dia. Paling kalau motor Supra 2006 mungkin nggak ada. Ada tapi suruh buat beli rokok doang. Atau enggak Astrea mah ada di mana. Ya Pak Haji Kala standby loh. Pak Haji Kala nih Astrea mau masuk ya kan. Haji Aksa juga sama nih otomotif dari Sulsel. Banyak tuh dia kalangan otomotif berarti nih friend. Iya, gue curiga nanti diundang ke nikahan anaknya Lewis Hamilton nih. Wah iya benar. Otomotif. Karena otomotif banget. Iya karena kan nggak masa motomobi mah kalau diundang cuma motomobi atau siapa namanya Ridwan Hanif atau enggak si siapa ya Fitra Eri terlalu umum dia undangnya Lewis Hamilton langsung. Berarti kalau itu kan udah haji ya kan wajib otomotif. Berarti kalau kita nonton ke Mandalika nonton Rossi aksesnya all akses ya. Dia all akses. Emang namanya juga otomotif kan. Deketin Rossi kan Bang numpang nempel stiker boleh gak? Jangan. Dibolehin sama Rossi kan gak apa-apa kan. Pak Haji bukan. Oh iya Pak Haji gak apa-apa deh kan. Oh Rossi juga respect ya. Respect sama Pak Haji berapa kan. Pak Haji nih gitu. Iya jadi gitu Valentino Rossi dateng gitu ya. Iya terus habis itu ada Haji Rashid ya. Haji Rashid pertambangan dari Kalteng. Iya. Haji Leman ini perkebunan Kalsel tuh. Haji Ijai ini pertambangan Kalsel. Haji Anif perkebunan Sumut. Haji Robert pertambangan Malut. Dan terakhir ada Haji Ciut. Nah, Haji Ciut di pertambangan Kalsel juga. Namanya kan Kalsel ya. Iya, namanya boleh ciut tapi rezekinya tidak menciut. Itu dia. Jadi 9 haji gitu. Jadi makanya mulai ke sini tuh sudah mulai nih haji merajai perekonomian kita. Benar. Udah bukan zaman 9 naga sekarang. Udah, iya makanya jadi kalau misalkan kita lihat kalau kita lihat dari hukuman di penjara sampai ke sini sampai ke haji-haji berarti bener tujuannya polisi ini ingin mensukseskan si anak-anak muda ini yang tadinya makin narkoba supaya jadi ustadz, supaya jadi haji. Kalau masuk penjara mah keluar jadi penjahat lagi biasanya. Iya. Ada beberapa yang keluar dari penjara gabung DPR ada. Ya makanya jadi gua Oza dan Kicoy menyetujui hal itu sebenarnya. Pastilah. Jadi lu ikhlas cuy ya sama hal-hal ini ya cuy. Maksudnya polisi menghukum soal 5 waktu menjadi haji 9 naga 9 haji lu ikhlas ya? Ikhlas kan namanya kita buat kebaikan ya kan. Iya proses kan namanya juga. Namanya kebaikan ada proses ya kan. Tapi kalau gue sih ikhlas, gue jujur ikhlas. Tapi kalau misalkan gue juga, misalkan kita bertiga suatu hari nanti insya Allah kita haji, jadi haji karena kan ini lebaran haji juga, ya kan. Betul. Kalau gue pribadi, kalau misalkan gue akan sekaya mereka nih, gue akan bikin sirkuit Mandalika, gue pindahin ke sini. Oke, ke Jakarta. Maksudnya udah nanti JIS juga gua bagusin jadi orang-orang yang nonton konser di JIS sudah tidak akan mengeluh lagi. Jadi gua akan perbagus JIS apa segala macam. Gua kalau sekaya ini juga gua ke Bali bukan cuma liburan, gua bikin flyover di sana di Bali. Biar Canggu enggak macet terus. Ya kan gua bangun apa segala macam walaupun di sana enggak boleh lebih tinggi dari patung GWK ya. Tapi gua akan bikin flyover yang pendek ya kan. Jadi orang yang misalkan pengen dari Seminyak ke Canggu tidak macet lagi. Gua kalau macetnya parah tuh. Ya karena gua kalau sekaya dia ya insya Allah ya. Kalau lu Za, kalau misalkan lu sekaya 9 haji nih, lu pengen bikin apa nih Za? Kira-kira Za? Gue bakal beli platform yang maksudnya gue bisa didengar oleh banyak orang dan gue bisa pokoknya apa yang gue tulis tuh orang baca gitu ya kan. Makanya yang pertama gue beli kayaknya
akun Twitter Indo Pop Base itu yang pertama. Kayaknya lagi naik friend itu kayaknya exposure lagi kencang-kencangnya itu ya kan. Itu tuh gue beli tuh. Lagi bagus ya. Lagi bagus. Iya itu bagus juga itu kalau kayak gitu. Kalau lu apa cuy? Kira-kira cuy kalau misalkan lu sekaya 9 haji nih cuy. Lu pengen apa? Uangnya lu pengen alokasikan untuk apa? Kalau gue kaya banget gitu ya, 9 haji, intinya harta yang gue dapat bisa bermanfaat buat orang sekitar dan saudara pokoknya. Amin. Itu amin. Itu harus bermanfaat untuk orang sekitar. Ya. Lu bagi-bagiin tuh berarti itu ya cuy. Paling cita-cita gua kalau emang kayak Pak Haji gitu ya kan gua pengen beli bantal gulingnya Kurt Cobain tuh. Maksudnya buat dirokok misalnya bantal guling Kurt Cobain ya kan. Enggak ini bantal guling spray Kurt Cobain atau bantal guling yang pernah Kurt Cobain pakai maksudnya? Bantal Kurt Cobain ada. Oh yang emang dipakai? Iya kan motifnya Led Zeppelin, lu belum tahu emang? Oh motifnya Led Zeppelin ya. Tapi kalau lu tadi kan Led Zeppelin pengen Kurt Cobain. Kalau misalkan gua sekaya 9 haji ini ya, gua sekaya dia, gua akan ke rumah orang-orang yang selimutnya Chelsea, pakai selimut MU biar gua berangkatin langsung ke MU. Kagak usah lagi cuma tidur pakai selimutnya doang. Kasian gitu. Gua berangkatin mereka ke MU biar lu lihat nih prestasi tim lu bobrok. MU kalau Chelsea kan lagi bagus. Iya, kalau gua gitu ada rencana tuh 9 haji tuh. Iya. Gue juga sekaya itu ya. Gue juga kayaknya bakal nyogokkan kan gue sama Kicuy kan ngeband juga kan. Iya Gledek ya. Iya Gledek. Gue akan jadi kita nyogok label gitu cuy kayak. Iya. Supaya Gledek jadi openernya Nona di LA. Oh iya. Benar. Bisa. Harusnya kalau gua jadi band ini manajer ini ya, misalnya gua manajer Gledek ya. Terus gua dapat kekayaan seperti 9 haji ya. Gua telepon Kanye collab lah. Wah, iya makanya. Atau kalau Kanye enggak mau gua telepon Drake collab bro. Iyalah, asal jangan Didi ya. Asal jangan Didi nih. Jangan P Diddy jangan. Itu kalau gua sekaya itu Gledek gua gituin, gua bilang. Kalau lu apa cuy? Kalau gue sih paling apa namanya kalau Gledek kayak banget gitu kan. Gue pengen sepanjang perjalanan band Gledek backing vokalnya Taylor Swift. Aduh. Baru dapat master tuh, baru dapat royalti dia. Iya, baru dapat royalti. Iya, Singapura cuma bikin konser 7 hari ya. Seminggu kagak kelar-kelar. Lu backing vokalnya ini bukan aktor layar kaca ya kan? Aktor layar kaca. Suruh nyanyi aktor layar kaca Taylor Swift ya. Taylor Swift ya. Mbak Swift bisa backing vokal enggak? Iya, bukan Taylor. Mas misalkan begitu kan. Ini kerja aja yang penting capek sama ini aja. Kan angka udah gitu aja. Nyanyi angka Taylor Swift nyanyi angka. Kalau gua misalkan dapat uang sekaya 9 haji ya. Misalkan gua jadi manajer Gledek gitu. Gua telepon Jo Satriani isi lah gitar. Jangan lu. Isi ritme lah gitu. Isi ritme lah. Siapa yang available? Lu apa Yingwi Malmsteen nih? Isi lah. Gue duit mah ada-ada aja gitu. John Petrucci denger bersekil nih. Iya, gua akan telepon tuh. Iya, misalkan kekaya gitu. Tapi kalau misalkan lu juga sekaya 9 haji, mungkin lu bikin spesial enggak cuma di Depok aja cuy ya. Gue sih pengen bikin di mana? Impian lu di mana kalau bikin venue spesial? Misalkan lu sekaya 9 haji. Sebelahan sama skate-nya Fuji Rock. Jadi gue ngehibur keluarga Samurai X kan. Jadi stand up Fuji Rock lu di sebelahnya. Stand up spesial. Iya, gue ngomongin waktu Indonesia dijajah sama Jepang ya kan. Iya. Gue kalau sekaya 9 haji ya, gue pengen bikin spesial di samping standnya Kendrick Lamar di Coachella. Atau enggak di samping Blackpink Coachella. Nah, gue di situ tuh. Masih bisa. Soalnya biasanya kita mentok-mentoknya kan di panggung Pesta Pora, Synchronize ya. Gledek juga soalnya manggung ya Pesta Pora ya. Ya paling kan mentok-mentok di situ kan. Ini gua ngadain langsung Blackpink. Nah sebelahnya gue tuh. Sebelahnya gue. Special show ya, special show gue kan. Iya. Lu tadi di mana? Fuji Rock. Gua di Coachella. Gua pengen di Coachella. Fuji Rock lu di Coachella ya. Gua kayaknya mungkin gua kayak biasa aja nggak apa-apa di ketawa aja biasanya ketawa biasa. Tapi tayangnya YouTube iShowSpeed gitu. Gue lebih ke platform mainnya. Iya, bagus juga lu. Boleh sih, boleh. Exposure-nya enak tuh cuy. Temen-temennya iShowSpeed nanya kan. Iya. Sok apa Pen?
Ozar Angkut. Iya, masalah. Itu yang dipikir siapa kan? Itu Mo Sidik. Oh, kamu nonton. Kamu nonton ya kan? Iya. Tapi kalau gua sebenarnya tempat impian gua kalau ngadain spesial tuh di Indonesia juga. Terutama di Kemayoran. Gua dulu tadi di Ketawa, gua di Kemayoran. Jadi gua booking semua itu acara DWP kan, gua booking J-Expo kan, gua booking acara DWP, orang dateng kan dipikir acara DJ. Begitu DJ main, Z main, please welcome kamu Pak Levi, gua tampil 1 jam stand up spesial. Kayak itu juga elunya malah susah kalau kayak gitu. Gak apa-apa, yang penting itu tantangannya. Iya, gue cari exposure-nya aja. Viralnya aja. Gue sekaya itu. Iya sih, bisa lah gue book. Ya. Tapi kalau misalkan kita sekaya itu ya, jangan sampai kita itu kayak anggota DPRD Lampung Utara. Kenapa tuh? Ya soalnya anggota DPRD Lampung Utara ya kan, dia joget dan sawer DJ wanita, di sawer bro. Ada videonya nih tayang. Ya kan DJ wanita di sawer. Ya kalau Coki kan DJ cowok. Karena dia sukanya emang DJ maskulin. DJ musik ya, selera musiknya maskulin kebetulan. Jadi di sawer dia bilang ini uang halal bukan uang haram. Bener Pak, itu uang halal. Kelakuan Bapak yang haram. Kenapa? Enggak, maksudnya sebenarnya kan itu kan urusan orang ya. Nyawer aja. Nyawer aja. Sama nyawer. Nih halal kok. Ya kita juga nggak nanya Pak. Iya, kita juga nggak butuh klarifikasi uang lu uang halal. Iya, maksudnya nyawer kelakuan aja kayak yang haram. Bisa jadi doi nyawer emang ada kesempatan khusus dari DJ-nya. Misalkan Bapak mau nyawer misalkan 300.000 ya kan. Kesempatannya apa? Kecilin volume saya. Jadi begitu kan. Iya. Bisa tapi ngapain? Fasilitasnya itu ya. Misalkan fasilitasnya itu 300.000 ya kan. Ada yang sejuta. Sejuta lebih beda lagi. Yang sejuta apa Mas? Bisa pasang CD Naskah Rumble di situ. Ya PS1 tuh. PS1. Ingat DPRD itu kan uang rakyat ya kan. Biasa kan kadang-kadang ini uang rakyat. Bener kan, untuk rakyat kan. Yang disawer rakyat. Iya rakyat. Bener-bener drill dari rakyat untuk rakyat. Iya bener. Cuman rakyatnya yang bisa main DJ kan. Rakyatnya yang emang agak seksi rakyatnya. Tapi kan tetap aja rakyat gitu rakyat, ya kan. Iya, kita semua hitungannya rakyat, dari rakyat untuk rakyat itu. Rakyat for rakyat. Rakyat for rakyat bener sih itu sih. Iya. Makanya jadi kan buat Bapak DPRD tadi tolong dikurang-kurangin, takutnya ditiru banyak orang. Takut orang terinspirasi untuk kayak begitu. Iya, sama gue juga takut banget terinspirasi sama Pak Prabowo cheers itu dikira alkohol. Padahal sebenarnya itu apel ya. Apel. Apel friend. Jus apel bagaimana? Iya, kalau yang di gelas orang Perancisnya itu alkohol tuh. Tapi kalau yang di Pak Prabowo itu pasti memang itu sari apel katanya. Iya, itu sari apel, nggak mungkin Pak Prabowo orang dia pakai peci masa minum alkohol. Lah iya. Ada yang namanya di kamera itu kan bisa diotak-atik ya. Bisa diotak-atik. Mungkin pas di belakang misalkan maaf Bapak kagak ngewain ya kan. Ditukar sama ya misalkan contoh nutrisari jeruk ya kan gitu. Beda warna. Iya kan. Terus pakai pegang begini cekek gitu. Kan. Bapak minum kita misalnya kita nggak tahu. Menjaga ya kan gitu nggak boleh emang. Iya nggak boleh maksudnya kita terlalu maksudnya netizen ini terlalu negatif tinggi. Negatif tinggi. Iya. Orang bilang kayak jus apel masa berbusa gitu. Iya. Nah, gua kan AI kan udah canggih sekarang. Maksudnya kayak tapi jujur VO3 lu lihat VO3 tuh udah lebih parah semua. AI udah canggih, ada orang tiba-tiba terbang dari pesawat. Iya. Reuni di neraka ada kan? Ada yang surga juga ada. AI ada tuh. AI itu perkembangan semakin canggih, fitnah pun semakin besar. Semakin besar. Maksudnya kayak pasti ada yang pakai buat fitnah kan. Maksudnya enggak semua orang pakai AI cuman buat ganti foto jadi Putri Duyung doang. Iya benar. Aja gue tahu lagi tuh sialan. Iya gue tahu lagi tuh. Atau enggak AI itu kan harusnya dipakai untuk yang keren-keren bikin film. Enggak cuma buat pasangan terus tiba-tiba tiduran pakai selimut. Kadang-kadang ada orang ketiga muncul tuh enggak tahu siapa itu. Iya. Cuma segitu doang Mas penggunaan AI gitu cuy. Iya. Namanya kalau netizen lihat kok berbusa ya kan. Kita enggak ngeliat cara pengolahannya. Iya. Lo kalau ke Depok beli pop es itu kagak di blender.
dimasukin ke tumbler, dikocok-kocok, bubusa. Nah, siapa tahu itu jus apel dari Depok. Dari Depok. Iya, kan emang pop ice apel. Pop ice apel kita enggak tahu. Iya, makanya. Terlalu kita terlalu netizen nih berburuk sangka nih. Iya, orang teh sisri juga warnanya mirip-mirip. Ada yang rasa anggur, teh sisri. Dapat jadi aja. Apel rasa anggur. Iya. Emang ada kan rasa anggur kan? Ada. Iya. Jadi ada aja cuy ya sebenarnya ya maksudnya kita terlalu jangan nggak kita terlalu negatif thinking. Kalian itu juga kembali lagi kan kita juga hari ini juga bahas soal keikhlasan. Netizen yang mungkin itu kan kubu-kubu yang tadinya tidak memilih 02 jadi sakit hati mencari kesalahan Pak Prabowo itu udah diklarifikasi itu apel ya udah percaya aja udahlah iya makanya kita harus belajar ikhlas buat yang kalah kemarin 01 03 ikhlas aja kan karena tujuannya kan hanya memimpin bangsa Indonesia kita. Betul. Iya, pada ujungnya tujuannya sama ya kan. Tujuannya sama. Iya tujuannya sama. Walaupun kebanyakan yang masuk nih orang Cina nih kebanyakan nih kayaknya udah mulai. Itu juga lu pikir positif lah gitu kan. Kalau misalkan banyak barang-barang Cina yang akhirnya masuk ke negara kita, akhirnya UMKM kan mati. Nah harusnya UMKM belajar dari negeri Cina gimana caranya sukses jadi pengusaha. Jangan mengeluh. Banyak barang-barang Cina yang berkualitas emang. Iya. Kemarin nanti gue baru beli itu apa namanya? Seragam Jet Li itu. Kayaknya banyak barang lain yang gue beli kan dari Cina. Iya. Dan kan masuknya banyak, maksudnya banyak orang Cina masuk, produk Cina masuk kan. Terbukti dikit lagi nih COVID lagi kok. Udah mulai di Thailand udah mulai. Iya. Takutnya di sini ada lagi nih. Iya. Kemarin juga pas kita tag ini Cina juga lagi masuk kan ngelawan timnas kita. Oh iya. Selain COVID kan lawan juga. Kita nggak tahu di skor yang menang apa enggak dia. Kemarin ini ada beredar video Instagram timnas Cina yang pada ngerokok. Oh iya ada ya. Iya ada ya. Itu kan. Ya namanya nggak apa-apa sih. Cina ngerokok emang apa? Iya nggak ada masalah. Emang kenapa sih kalau kita semua ngerokok timnas Cina? Orang Cina juga bisa asem mulut tuh maksud gue gitu. Masih bilang masa nggak boleh ngerokok sih? Masalahnya. Barangkali kan namanya tembakau kita tembakau terbaik di dunia. Betul. Dari sana datang. Kayaknya filter enak nih. Bisa aja. Iya, untuk timnas Cina kagak pakai ini ya, kagak pakai narkoba. Kalau nggak disulut sholat bingung. Iya benar. Disulut sholat repot. Iya, masa ngerokok kagak boleh timnas. Terserah dia aja kalau mulutnya asap mau sholat mau ngerokok aja. Iya, tapi gitu. Tapi ya kita tuh harus belajar mengikhlaskan. Iya, nggak ada materi stand up lu soal ini cuy nanti cuy. Soal apa namanya yang kayak gini Prabowo atau enggak soal timnas Cina kagak ada. Nggak ada. Jadi materi sebagian besar nanti tentang apa? Gledek ada nggak masuk gledek? Gledek ada ya kan. Ada materi tentang gledek. Gledek ada. Ada materi gledek ya. Ada. Tapi lu akhirnya seneng lu seband sama Oza sama Wancoy sama Patra ini seneng lu ya. Seneng. Manggung-manggung ya. Karena ya basicnya kita sama apa namanya lahir dari anak-anak hardcore punk semua. Iya. Oh, makanya seneng. Siapa yang menginisiasi band ini sebenarnya yang pengen bikin band yuk, lu Patra Wancoy apa Oza? Jadi cerita gini, Patra ngajakin bikin band yuk. Ayo, tapi gue bilang hardcore punk ya, gue bilang gitu. Soalnya gue yang lain-lain gak mau. Ya udah boleh, nah band apaan? Gue bilangnya Gledek, gue bilang gitu. Singkat, padat, jelas ya kan. Langsung tuh di obrolan pertama tuh. Kok Gledek? Ya Gledek kan selalu memberikan surprise, gue bilang gitu, ya kan. Soalnya Halilintar udah dipakai sih. Iya. Kan pasti bandnya Halilintar. Kalau lu pakai nama band itu mungkin jauh lebih sukses lu. Iya. Kenapa udah kepake sih? Makanya Gledek. Lama tuh. Lama akhirnya capek personelnya. Pelan-pelan aja gue bilang gitu kan. Wancoy siaran di Gen. Oh gitu. Ketemu ngajak Oja, udah gabung semuanya. Iya. Jadi akhirnya bikinlah Gledek ini ya. Gledek. Mau manggung udah nih. Apa album udah keluar ya? Album udah keluar. Mau showcase nih nanti tanggal 8 kita. 8 Juni. Jadi opener spesial lu enggak Gledek? Kagak. Lu soalnya bawa lenong ya? Bu Gambang Kromong. Gambang Kromong. Kenapa konsepnya begitu cuy? Spesial lu cuy? Emang kita pada dasarnya senang sama kesenian Betawi. Oke. Jadi emang udah setahun ini kita stand up. Kalau di undang-undang stand up
komposisinya formatnya gue stand up ada gambang kromongnya. Oh gitu. Selalu begitu tuh ya. Selalu begitu. Kemarin ada di di Soundfest ya. Soundfest ada main kemarin dapat undangan acara Kredipo tuh. Oke. Acara Kredipo ya di daerah Jakarta Barat. Dari Soundfest tuh. Bukan, sebelum Soundfest. Sebelum Soundfest. Bang bisa stand up enggak? Bisa, tapi aneh bawa gambang kromong nih buat ngehibur. Ya udah boleh. Kita gitu. Oh gitu. Makanya dari situlah lu kepikiran untuk bikin spesial yang begini modelnya. Gen Z kena semua, alhamdulillah. Pada demen. Karena lu improve gitu kan. Improve gitu. Gen Z demen gak sama kromong ternyata ya. Iya, emang Gen Z tuh suka improve tahu. Soalnya gue perhatiin yang sekarang tuh bocah-bocah sekarang ngomong cing semua. Bilang cing apa ini, gue bilang ternyata ya istilah nama tante di Betawi kan encing buat tante, encang buat om ya kan. Oh gitu. Encang tuh buat om ya. Encang buat om sebenarnya. Iya. Dan works ternyata lu pakai gue bikinin spesial aja gitu. Iya, udah berapa kali gue pakai format itu kena. Jadi gimana? Maksudnya lu susunannya tuh lu nyanyi dulu, apa stand up dulu, endingnya nyanyi? Jadi tuh selama pertunjukan stand up gue itu ada apa namanya stand up-nya dulu, ada nyanyinya, ngeliping penonton. Jadi gue tuh pengen bikin penonton tuh lebih akrab sama gue, lebih deket aja. Iya kayak jadi bisa jadi home band, bisa jadi pengiring gitu ya. Iya sih. Soalnya lanjut ke Helen ya habis spesial Helen. Senopati. Helen langsung lanjut ya. Gambang kromong di Helen ya. Iya, soalnya kan Holy Wing udah ganti nama Helen. Oh, lanjut ke Helen tuh ya. Oh gitu, atau Bajawa. Bajawa gambang kromong, pecah lu gambang kromong gua Bajawa lu bawa tuh. Belum ya? Iya, coba aja. Iya. Helen sih pecah sih Helen sih. Ya, bayangin orang mabok-mabok lu gambang kromong kan. Pecah itu ya. Intis Amer. Helen juga enggak itu minumannya enggak itu. Iya, papan atas juga Papan atas juga. Iya, tanggal berapa tuh cuy spesialnya? 29 Juni di Pusat Tari Jepang Universitas Indonesia. Widih. 29 Juni ya. Kenapa pemilihannya pusat studi Jepang kan banyak yang Maroko ada, Belanda ada. Kenapa Jepang pemilihannya? Karena gue demen di PSG itu karena PSG namanya PSG. Pusat Studi Jepang. Pusat Studi Jepang. Gila PSG gila. Di situ ada kuburan yang dulu pernah kita tonton. Hah? Ada apa? Ada kuburan Hamtaro tuh. Gua rasa itu yang di study dari banyak hal-hal di Jepang lain. Gua dengar di situ yang bikin lu seneng soalnya ada guling Naruto kan. Sama ini karakter Tekken 5. Kuburan Hamtaro kecil ya berarti. Iya, benar. Dengar di sana juga ada kaos kaki Nobita. Mas Nobita sama pas kita stand up kita disambut sama kasir Susite. Iya. Ngasih permen itu. Ngasih permen itu. Iya. Oh gitu ya. Iya, sama Sempak Miyabi katanya ada merchandise-nya tuh Sempak Miyabi. Ada. Pusat studi Jepang ya. Pusat studi Jepang. Makanya khusus di situ ya. Di pusat studi Jepang ini. Ya karena pengen memperkenalkan musik dari Betawi aja ke teman-teman di Jepang. Iya, bukan. Karena tetap orang sini. Iya. Masa yang nonton Yoshimitsu? Begini dong. Begini. Bang numpang isi darah ya. Iya benar. Masa yang nonton anggota Demon Slayer? Iya, mungkin lah. Masa yang nonton Attack on Titan ya benar. Oh gitu ya. Jadi tiketnya berapa cuy? Tiket 100.000 udah dapat bajigur sama kacang rebus. Oh ada beneran itu? Ada. Oh nggak dapat itu tadi apa salmon susite nggak dapat? Budgetnya nggak cukup. Iya. Salmon mentah. Tadinya mau ini kan telur kaviar tuh. Telur kaviar. Iya. Tapi nggak cukup budgetnya ya. Maksudnya jauh di Rusia paling. Waduh. Samping perumahan Pak Putin tuh. Bajigur sama kacang rebus ya. Kacang rebus. Oh iya, dengar klaster Putin tuh ya di jual bajigur tuh. Jual bajigur ya. Klaster Putin ya. Iya. Makanya ada lagi Presiden Putin jualan klaster. DP 0% katanya. DP 0% ya kan. Iya. Oh jadi gitu. Jadi tanggal berapa tadi 29 Juni. Tiket 100.000. Dapat bajigur. Belinya sama kacang rebus. Belinya di mana cuy? Belinya lo cari IG gue kicuy.adoy. Itu ada link bio linknya. Pakai WhatsApp namanya Bang Nasir. Gue pakai WhatsApp, kagak pakai aplikasi lain. Kagak pakai langsung aja personal aja belinya. Iya. Langsung aja bilang Cang tiket
dibales sama doi. Manggilan Cang berarti. Cang Nasir. Cang Nasir. Cang Nasir ya. Jadi itu jangan lupa dibeli tiketnya Kicuy. Cuma sama Gledek paling deket manggung di mana Gledek nanti? Gledek tanggal 8 Juni nih. Di mana itu? Di Krapela. Kita mau ada rilis party album kita ya kan. Nanti ditampilin Raden nih. Harga untuk umum. Berbayar ya. Berbayar. Gak hanya ngeband, kita ada podcast juga ya cuy ya. Untuk karena kan kita di lagu kita tuh ada kelas-kelas pekerja, friend. Ada kelas-kelas pekerja. Oh gitu. Kerja apa aja yang penting capek sama pasukan capek. Itu dikhususkan untuk karyawan Panadol. Harus Panadol. Karyawan mana aja? Karyawannya aja. Karyawan Neosep ade. Neosep sama Misagrip paling. Masa kagak boleh? Paling kita kasih diskon. Oke. Iya. Sama lo ada foto pakai ID card Panadol, saya kirimin ke Instagram Gledek ya. Iya. Ada potongan khusus pokoknya. Iya. Jadi jangan lupa ditonton tuh ya namanya di Krapela tanggal 8. Itu informasi di mana? Beli tiket di mana kalau yang Krapela? Beli tiket di Rapid Live. Di Rapid Live tapi bisa lihat di bio-nya Gledek aja ya. Gledek. Untuk pendatang pertama dia mendapatkan poster dari Rafika Duri itu. Iya. Emang ada itu, Ada yang kita siapin. Oh gitu ada ya, gitu ya. Iya. Jadi gitu. Oke, berarti sebelum udahan terima kasih buat Oza dan sama-sama. Gua tutup dengan pantun. Oke. Iya. Jangan lupa ke Tanah Abang beli tas. Cakep. Iya, pokoknya kalau nonton Grind Boys ngomongnya Gofar selalu cuy. Kalau Gledek itu musiknya berkualitas, kalau pengen ketawa datanglah ke Special Ki cuy. Iya. Oke. Itu ya.